Bro, Loading, apanya yang loading? Laptop. bukan aku yang loading. Hah? Mm-mm. Otakku lagi buffering. Sejak kapan manusia buffering? Manusia itu buffering sejak jadi mahasiswa akhir. Emang lagi mikirin apaan sih? Serius banget ya. Yakin mau tahu? Serius? Ntar nyesel. Yakin, yakin. Oke, sebenarnya di kepalaku ini ada banyak hal. Kayak skripsi, terus deadline, terus ada lagi dosen, Hmm? tagihan kos, makan siang, ada lagi makan malam. Terus ada lagi udah mikirin besok. Besok mau pakai apa ya? Pakai baju apa ya? Mana motor juga belum diservis, galonnya habis, teman-temanku udah pada sidang, story mantan juga itu ke distract banget aku. Ada lagi sih video orang lagi bersihin karpet. Tau gak sih karpet yang kotor banget gitu, terus dibersihin. Sama lagu yang aku puter itu tadi pagi. Pantes ramu penuh. Ya itu makanya kalau ada yang ngajak ngobrol sama aku tuh kerasa CPU ku tuh langsung panas. Ya, Serius, orang kemarin aja ibuku tanya, kau mau makan apa? Aku jawabnya bab 3 bu. udah bahaya itu. Itu makanya aku juga tahu. Coba dari restart. Jadi start udah, aku udah tidur 8 jam. Aku rasa tidur 8 jam itu udah cukup. Terus kan bangun. Nah, tapi masalahnya malah ikut bangun. Hmm. Oh, iya. Gue punya teori. Teori apa? Jangan aneh-aneh deh. Mahasiswa semester akhir itu bukan kurang tidur, tapi kurang hidup. Kurang hidup. Maksudnya? Sama bangun, mikirin skripsi, ya kan? Mm-mm. Mandi, mikirin skripsi. Makan, mikirin skripsi. Tidur lagi, mimpi skripsi. Jangan ngomongin mimpi deh. Soalnya aku pernah mimpi hal absurd banget. Apa tuh? Jadi aku pernah mimpi, masa ya dosenku jadi kasir Indomaret? Ngapain coba? Ya, aku beli roti di Indomaret tuh. Dia malah bilang, revisi dulu. Itu bukan mimpi lagi itu mah. Itu udah masuknya udah trauma. Iya sih, aku juga curiga itu deh. Aku curiga kalau aku udah nggak bisa mikir yang bener nih. Eh, aku mau nanya.
Apa? Kalau dosen chat itu baiknya kamu mikir apa? Hmm, jangan bahas itu deh. Kenapa emang? Aku tuh pernah suatu ketika overthinking, cuma gara-gara satu kata itu. Ya, gue juga sama. Makanya gue nanya gitu. Kata baik itu maksudnya setuju. Marah, kecewa, capek, lagi makan, atau lagi di jalan. Aku sampai ngezoom foto profil dosen, terus nyari ekspresinya tuh gimana. Aku lihat status WhatsApp, online, terus offline, online lagi, offline lagi. Aku mikir, ini tuh beliau lagi baca revisian apa lagi sih? Atau lagi balas grup keluarga? Ehm, Pernah nggak habis kirim chat ke dosen, terus HP ditaruh Iya, 5 detik kemudian dibuka lagi, iya sih, benar-benar. ya kan? Padahal kan belum tahu kita itu bakal dibalas apa enggak. Mm-mm. Tapi kita tetap aja tetap melihat, ya kan? Iya. Nah itu, kadang tuh bukan karena berharap dibales sih, cuma pengen mastiin aja buat centangnya itu dua. Kalau centangnya satu, Ya udah, aku ikut mode pesawat aja. parah. Tapi kamu juga gitu. Iya sih. Ya udah, berarti kan kalau gitu bukan aku nggak sih yang aneh, kamu juga ikut aneh. Bukan, kita satu server. Tapi ya, entah itu gara-gara aku lagi overthinking mikirin skripsi atau lagi banyak pikiran segala macam. Sekarang tuh aku gampang lupa sih. Gampang lupa gimana? Coba contohnya kayak apa? Kayak gimana contohnya? Kayak hal-hal sehari-hari aku lakuin, itu aku lupa gitu. Kayak misal aku masuk kamar. Aku tuh sebelum masuk kamar tuh aku udah planning, aku mau ini, mau ini, mau ini. Setelah masuk kamar, aku lupa. Aku sih mau ngapain ya kesini. Terus keluar. Keluar kamar, ingat lagi. Aku harus ngelakuin ini nih. Masuk lagi, lupa lagi. Hmm. Itu mah normal. Tapi ada lagi. Apa? Aku buka kulkas. Terus Tatapan kami bertemu antara aku sama kulkas. Sama-sama bingung. aku juga lebih parah. Aku kan buka YouTube ya. Mm-mm. Terus tuh niatnya cari tutorial SPSS gitu. Mm-mm. Terus yang gue tonton malah review race soccer. Nah, kenapa? Algoritma tuh percaya aku sedang lapar gitu. Tapi aku juga pernah sih. Pernah buka TikTok. Kayak kurang lebih 5 menitan lah. Terus Lah, ternyata pas lihat jam, aku tuh udah lihat TikTok selama 1,5 jam.
Itu bukan TikTok, itu portal dimensi. Tapi tahu nggak sih yang paling bahaya apa? Apa tuh? Kita nonton video kayak produktivitas, terus ngerasa udah produktif. Padahal kenyataannya kita belum ngapa-ngapain. Iya, nonton cara fokus belajar, habis videonya selesai langsung tidur. Aku baru sadar sesuatu deh. Apalagi Ngeliat kayak gini, kayaknya aku tuh bukan males gak sih? terus kalau bukan males apa? Aku tuh bingung. Dan sebenarnya bingung itu capek loh, nguras tenaga banget. Karena setiap hari itu kepikiran. Tapi nggak tahu gitu loh, aku tuh harus mulai dari mana. Nggak tahu titik startnya itu harus kayak gimana sih. Sebenarnya gue juga pernah di titik itu, sampai akhirnya aku berhenti nyari jalan pintas. Aku cari tempat yang buat diskusi, terus yang bisa ngajariku pelan-pelan, yang bukan ngerjain doang gitu. Mm-mm. Emang ada ya tempat gitu? Ada, aku ikut pendampingan di relation konsultan riset. Hmm. Awalnya aku pikir cuma buat skripsi doang, ternyata mereka ngajarin dari dasar juga gitu, mulai dari penyusunan proposal, Mm-mm. cari jurnal, menurut penelitian, sampai olah data. Kalau salah juga dijelasin juga gitu, apa yang salah, Mm-mm. sampai kita ngerti. Kalau kita juga bingung, kita juga bisa nanya langsung ke pendampingnya gitu. Jadi bukan cuma selesai, tapi ngerti gitu isi skripsi kita itu apa. Dan di situ juga kita misalkan nih kita udah misalkan kita udah nggarap bab 2, Mm-mm. cuman kita udah mentok di bab 3 nih, itu juga bisa langsung ikut ini juga bimbingan, jadi langsung dibantu dari bab 3 gitu, nggak langsung dari awal lagi. Berarti nanti pas sidang yang maju kan tetap kita ya? Nah itu poinnya, yang dibangun itu bukan file skripsinya sebenarnya, tapi rasa percaya diri kita, paham isi penelitian kita sendiri gitu loh. Jadi berkata kita tuh selesai ya karena kita juga tahu skripsi kita tuh bahas apa gitu, nggak cuma file doang, skripsi udah jadi file, terus pas sidang kita ditanyain, kita ngangong-ngangong kan, Mm-mm. lah kan datanya jadi dosen. Iya. Kalau kita ada pegangan kan dia berkata, oh mas kenapa mas mengambilnya penelitiannya ini, kenapa metodenya ini, karena ini pak, ini kita bisa nggak jawaban. Jadi oh dosen kan ngerti juga kan. Jadi di sana bisa diajarin ya, diajarin kayak yang kita belum paham gitu, jadi paham. Apapun yang kita tanyain gitu, biasanya bisa jawab gitu ya. Jadi kan kalau misalnya nanti kita sidang, otomatis kita bisa jawab pertanyaan dari dosen, gitu ya. Iya betul. Nah Oke. kalau kalian teman-teman butuh teman diskusi atau pendampingan, skripsi skripsi ataupun olah data, kalian bisa langsung join aja ke Relation Consultant Research. Karena di sana siap menerima proses kalian gitu. Mm-mm. Karena Kalau tujuannya akhir bukan cuma cepat lulus, tapi lulus dengan senang karena bener-bener ngerti apa yang kita kerjakan gitu. bentar deh, Apa?
Kita tuh dari tadi ngobrol apa ya? Nah, brain rot